Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Daryani SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sesaat lagi saya akan melakukan sosialisasi yang merupakan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat melakukan kegiatan sosialisasi tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita pada hari ini. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya hari ini untuk memaparkan tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apakah budaya positif ini akan muncul atau timbul dengan sendirinya? Tidak, ya. Budaya positif ini, budaya positif yang di sekolah ini tidak akan tercipta secara instan. Dia akan memerlukan tuntunan atau teladan dari seorang guru. Jadi betul anak itu memiliki karakter atau pendidikan yang sudah dimulai di rumah. Seperti dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada 3 tempat tumbuhnya karakter seorang anak itu. Yang pertama dari rumah dulu, kemudian sekolah dan lingkungan. Itu yang akan membentuk karakter seorang anak. Nah, jadi di sekolah apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengubah karakter anak otomatis langsung putar 180 derajat, tidak bisa. Tetapi itu butuh waktu. Dan yang terpenting bagi anak-anak itu adalah keteladanan. Gitu ya. Jadi keteladanan dari seorang guru, sikap seorang guru, kemudian apa yang dilakukan seorang guru itu akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, jadi makanya di sini budaya positif ini tidak bisa serta-merta langsung keluar, enggak. Jadi keteladanan dari kita lah yang dibentuk di situ. Nah, kemudian ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan, mereka mengemukakan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak itu ada beberapa tuh, ya. Jadi ada, kita lihat dulu di sini menurut beberapa organisasi ini apa itu sikap positif itu. Kalau dari IBO, Primary Years Program atau PYP ini, mereka menyatakan bahwa sikap murid yang baik itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut mereka. Ya. Kemudian ada lagi yang berdasarkan yang disebut dengan 9 pilar karakter. Ini dinyatakan oleh Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Mereka lebih banyak lagi menguraikan bahwa sikap positif seseorang itu harus dimiliki adalah seperti ini, seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, sebenarnya hampir sama, cuma mereka menjabarkan lebih luas lagi, ya. Seperti yang tampak di sini ada toleransi juga, kepemimpinan dan keadilan yang tadi tidak ada, ya. Di sini ada dermawan, suka menolong dan gotong royong di sini. Ada lagi yang lain seperti yang dinyatakan oleh ini disebut dengan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Jadi kalau lifelong apa yang namanya bacanya? And life skills, mereka membagi 2 tuh. Ada disebut dengan keterampilan hidup, ada disebut dengan petunjuk hidup. Mereka membedakannya lagi. Intinya sama juga. Yang bedakan di sini ada lagi keberanian, ada kesabaran, berorganisasi, ada keluasan atau fleksibilitas, keteguhan hati yang mungkin tadi tidak ada, ya. Tapi intinya ke sana juga.
Masih ada lagi kalau dari The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence. Ini Michael Bopa yang menyatakannya bahwa hampir sama juga, ada kehormatan, memiliki rasa humor. Mungkin yang tadi nggak ada, di sini ada memiliki rasa humor. Kemudian ada persahabatan, keadilan, kontrol diri, itu mungkin yang membedakannya. Selanjutnya ada yang lebih banyak lagi mereka menguraikannya. Nah, di proyek nilai-nilai kebajikan, mereka lebih luas lagi. Jadi intinya sebenarnya sama. Nah, kalau di sekolah mana yang kita pakai? Yang kita pakai di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang akan kita pakai diterapkan dalam P5. Jadi jelasnya di sana, ya. Jadi ini adalah harapan dari pemerintah kita, anak-anak kita memiliki nilai-nilai positif yang ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan nih. Apa motivasi seseorang atau siswa menerapkan sikap disiplin? Tidak usah siswa, boleh juga diri kita sendiri lah. Apa tujuannya? Agar teratur. Kata misinya agar teratur. Ada lagi yang lain? Kalau menurut Maulida, apa tujuan Maulida menerapkan disiplin? Contoh, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, menyelesaikan tugas. Apa motivasinya? Supaya lebih bertanggung jawab. Kalau gimana Bu? Kalau Bu? Jadi uswatun hasanah. Oke, baik. Kalau Quran kira-kira datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, semua motivasinya apa? Tujuannya apa? Bukan sesuatu dengan tepat waktu. Yang lain ada lagi? Ya? Agar berhasil. Kalau Bu Tina? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ini udah tingkat paling tinggi, ya. Tingkat paling tinggi, tidak berdosa pada Allah. Oke, mantap. Baik, kita lihat. Kita punya pendapat masing-masing, punya tujuan sendiri-sendiri. Artinya kita punya motivasi kenapa kita lakukan itu. Kita datang sekolah tepat waktu, kita masuk kelas tepat waktu, mengajar anak dengan maksimal mungkin. Pasti kita punya motivasi dalam diri kita masing-masing, ya. Nah, ada berdasarkan penelitian disimpulkan itu ada 3 motivasi kita melakukan disiplin ini. Apa? Menurut penelitian ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik anak ataupun kita. Saya datang sekolah lah tepat waktu. Kenapa? Nanti dimarahin sama bapak. Saya takut dimarahin bapak, masuk kelas tepat waktu, ngajar yang betul. Nah gitu. Ada motivasi anak-anak juga seperti itu. Bukan karena dia menghormati kita kadang-kadang, tapi apa? Ini nanti kalau telat masuk kena peleng nih. Ini kalau telat masuk disuruh berdiri di depan kelas nih, malu nanti. Nah seperti itu. Karena ada sanksi ya. Iya, karena ada sanksi, karena ada hukuman. Bisa jadi karena itu dia melakukan kedisiplinan, ya. Berdasarkan penelitian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk pujian juga di situ. Atau ada yang bilang, ini kerjakan tugas ini ya, bukan di kelas, nanti kasih nilai lebih. Karena itu, karena ada imbalan. Tapi bukan dari hati dia yang melakukannya. Gitu. Oh, karena nanti mau dapat siapa bisa maju ke depan, nanti saya kasih permen atau kasih ini. Nah, dia melakukan karena itu, bukan karena dari dirinya. Itu dia mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian dan pujian, gitu ya. Misalnya kan, Pak pinter kali, dia sekolah SD gitu. Keren kali, dia mengharapkan itu. Nah, apa imbasnya? Jika suatu saat kita tidak memuji dia di hari itu, dia pasti akan sedih. Misalnya biasanya selalu buat, ini kan tampil. Kita puji dia, oh keren kali, rupanya hari ini kita lagi nggak mood atau apa, kita nggak puji dia. Maka apa yang kita dia? Kita hari ini bagi teh, sudah dibilang bagus. Atau paling kadang-kadang kalau anak yang agak ceria, tidak agak terbuka, dia akan bilang, Mem, bagus nggak lu? Kasih ya, maksud pertanyaan seperti itu. Jadi dia mengharapkan itu kita tahu motivasi dia apa selama ini. Ada yang satu lagi hasil penelitian, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin itu sudah masuk seperti kata Bukinan tadi. Ya, walaupun takut sebenarnya mau pikir-pikir juga kalau yang Bukinan bilang tadi itu termasuk takut kepada hukuman Allah, apa ingin dapat ujian atau ini nih sebenarnya. Ya, itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Apa kita motivasinya yang penting, apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang positif, gitu ya. Baik. Sekarang ada pertanyaan lagi. Jika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan, kira-kira penyebabnya apa menurut Bapak Ibu? Tadi di situ itu, ya kan? Karena motivasinya ini. Sekarang kalau dia melakukan kesalahan, kira-kira penyebabnya apa? Secara ukuran? Mungkin dia malas, lalai, atau banyak pemain. Oke, yang lain? Oke, bagus. Jadi ada peraturan yang sudah dibuat tapi nggak sesuai dengan dia ya. Peraturan tata tertib misalnya ya, yang sekolah sudah tentukan tapi dia nggak sesuai, maka dia membuat kesalahan. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Apa yang terlintas di pikirannya tidak ada salah benar, maksudnya tidak menyalahkan, hidup saling tukar pikiran, saling sharing. Ada? Kira-kira apa penyebab? Anak adalah fokus. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kalau menurut Bapak Ibu, secara umum aja. Tidak suka sama kita. Oke, berarti dia tujuan nggak jelas, jadi asal aja lakukan gitu ya. Kalau kurang nasi itu, Ibu? Karena kadang-kadang nggak suka sama kita, karena setiap kali masuk sekolah kelas Nggak suka sama gurunya itu ya. pakai waktunya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Nah, ya, kebiasaannya memang. Oke, kebiasaan. Ada kesempatan, baik, boleh juga. Bisa jadi ada kesempatan, misalnya gurunya nggak ada di kelas, ada kesempatan mereka buat suatu kesalahan. Oke, boleh bisa jadi. Ada lain Bapak Ibu? Kurang perhatian. Oke, mantap. Ada lagi lain? Belum paham. Kalau di sini kira sih? Oke, lihat ada. Makanya dia buat seenaknya dia, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang ya. Kita lihat. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada dasarnya itu biasanya berbentuk hukuman atau konsekuensi, kan gitu. Setiap anak melakukan kesalahan, kita selalu memberi hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman konsekuensi sama nggak? Beda ya. Kalau menurut hukuman itu apa, konsekuensi apa, atau bedanya di mana? Fisik. Kalau konsekuensi kita kasih dia misalnya tugas, ya kan? Kalau tadi hukuman kan kita aja mau kita pukul, kita bully dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi ini kita bisa berikan tugas, gitu. dalam bentuk yang lebih mendidik meskipun ya, yang terkait dengan materinya ya. Oke, yang lain ada? Nah, Desi gimana? Konsekuensi itu lebih ke akibatnya. Kalau hukuman itu sesuatu yang dia dapat dari dia melakukan kesalahan gitu ya. Baik, sebelum kita jawab antara apa itu hukuman dan konsekuensi, kita lihat dulu cerita berikut ini. Mungkin agak kecil tulisannya, saya bacakan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Saya matematika, saya ambil matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva, ia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap
dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno tadi, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Gimana? Bu Mia, kira-kira setuju nggak? Kalau menurut saya kurang setuju karena dengan tidak disuruh Pak Seno ke depan pun dia udah ada konsekuensinya dari apa yang dia kerjakan. Dia kan karena nggak konsen dengar, jadi dia jadi nggak bisa jawab, duduk terkejut segala macam. Teman-temannya sudah bertanya, kayaknya itu sudah cukup untuk membuat dia jerah. Dan nggak usah lagi Pak Seno pegang hidup ke depannya. Berarti kalau menurut Bu Nazmia, tindakan Pak Seno itu tidak sesuai ya, nggak setuju dengan tindakan Pak Seno ya, karena dia tadi di bangku saja sudah merasa malu, jadi ditambah lagi ke depan. Ada yang berpendapat lain lagi? Saya kasih masukan lagi. Kita lanjut ke yang kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Berarti konsekuensi itu beda sama hukuman ya. Kalau misalnya konsekuensi, Pak Herbert itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Pak Herbert katakan hukuman. Kalau konsekuensi ada hasilnya. Ada hasil. Di kejadian itu ada konsekuensi dan hukuman. Kenapa? Karena konsekuensi itu ketika IPA itu ditertawakan oleh teman-temannya, itu secara tak sengaja itu hukum alam yang bekerja, itu konsekuensi. Sedangkan hukuman itu yang dilakukan Pak Seno dengan menyuruh IPA ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Itu memang dilakukan dengan sengaja oleh Pak Seno karena akibat dari apa yang dilakukan IPA tadi. Terima kasih Misin. Nah sekarang kita lihat. Ya, saya nggak bilang jawaban saya. Kita lihat lagi apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak melibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, hukuman. Konsekuensi sudah terencana atau sudah sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman tetapi dengan konsekuensi ini, bukan berarti hukuman tidak nyaman nih ke fisiknya, konsekuensi nyaman enggak juga sebenarnya, ya tidak nyaman juga, dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sekarang tata tertib sekolah di BK kan ada tuh, anak sudah melakukan sekian kali pelanggaran di skor. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kenapa? Betul, sudah disepakati, sudah disosialisasikan. Pada saat kegiatan MOS, itu BK sudah masuk memberikan arahan ke anak-anak, memberitahukan bahwa ini tata tertib sekolah kita. Kalau kalian seperti ini, maka akan jadi ini. Nyaman ke anak-anak diberi hukuman?
hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah. Enggak sebenarnya, tetapi itu konsekuensi karena mereka memang sudah tahu dari sebelumnya dan sudah disepakati. Tapi kalau misalnya hukuman tadi apa? Kita nggak pernah buat nih kesepakatan apapun. Tiba-tiba anak telah masuk jongkok dari sana, tiba-tiba misalnya seperti itu, itu namanya hukuman. Ya, untuk lebih memahaminya, yuk kita main sedikit permainan sini ya. Kita coba ya. Coba baca Bapak Ibu kalian. Mencatat 100 kata, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena saya tidak akan terlambat lagi. Ya, karena dia melakukan keterlambatan, ditulis tuh kata-kata itu. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat hukumannya semua ya. Hukuman. Kita lihat. Ayo Bapak. Oke, kita lihat ya. Hukuman Bu, karena nggak pernah dibuat perjanjiannya. Hukuman ya. Ya. Hukuman ya. Kita lihat ya. Salah. Itu konsekuensi. Ya. Kita lihat soal yang kedua. Nanti kita bahas apa aja lagi. Oke. Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa? Hukuman. Badan sana. Tapi nggak boleh lagi tulis sampai 100 kali. Hukuman, betul. Tepuk tangan dulu karena betul. Oke, pertanyaan yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak tuh buat coret-coretan di meja tulis, tetapi kita hapus itu. Itu konsekuensi atau hukuman? Hah? Konsekuensi. Kita buka konsekuensi. Nah, tepuk tangan lagi. Oke, sekarang yang keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa ini? Hukuman. Lihat. Benar lagi. Soal yang kelima. Berarti udah paham ya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Benar lagi. Udah mantap dan udah paham ya? Udah paham. Soal yang keenam. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Teman. Kalau betul berarti dah. Wow. 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ini? Konsekuensi. Kita lihat. Iya, tapi bukan lagi sudah jalan-jalan tidak ada pakai sepatu. Soal 8. Bisa diubah. Oke, kita ubah nanti ya. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nomor berapa udah sekarang? 9 ya, 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kita lihat. Betul. Iya, bagus. 10. Jangan bersifat mengajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi kita lihat. Benar. Yang terakhir. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi kita lihat. Iya benar. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, sudah mantap. Nanti sudah paham mana konsekuensi, mana hukuman. Oke. Semua tidak bisa pulang. Ya. Benar semua ya, nggak bisa pulang. Jangan pulang dulu. Karena Pak RT bilang bisa. Kata Pak RT kalau udah semua nggak bisa pulang, udah pandai katanya. Pak RT bisa. Kalau udah benar semua tidak bisa pulang. Udah pandai katanya. Pak RT Ini maksudnya pertanyaan ini kan harus kita simpulkan kita.
Ini kan pagi-pagi. Biar cas. Budaya masih. Siapa meninggal betul? Apa ya? Kalau mau makan. TV. Nanti dia kecil ya, yang jualan dekat rumah hati saya. Mawar. Nggak mau artinya. Mawar. Nah, Bukan di tengah rumah ya? oke, kita kembali. Tadi saya tanyakan nih, apa penyebab anak melakukan tindakan pelanggaran atau kesalahan? Jadi Bapak Ibu ada yang bilang bahwa dia nggak tahu manfaatnya ke depan apa, ya, atau dia nggak melakukan itu kadang-kadang ya spontanitas aja. Nah, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya anak itu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran karena kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar seseorang itu tidak terpenuhi, makanya dia melakukan suatu kesalahan. Apa kebutuhan dasar dari manusia? Ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bagaimana? Makan, tempat tinggal, kesehatan, termasuk keamanan. Kebutuhan itu tidak mereka miliki, maka mereka akan cenderung untuk melakukan suatu tindakan kesalahan, ya, cenderung melakukan perbuatan salah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini dan jelas. Dia merasa gurunya nggak sayang sama dia, atau dia merasa orang tuanya nggak sayang sama dia. Biasanya gitu, dia merasa orang tuanya sibuk, nggak sayang sama dia. Akhirnya apa? Banyak anak-anak yang terjerumus ke lembah kesalahan itu, karena kadang-kadang mereka merasa orang tua saya sibuk kali, nggak pernah memperhatikan saya. Itu yang sering kita lihat. Ya, begitu juga dengan kita sebagai seorang guru. Jika dia merasa kita nggak sayang sama dia, asal masuk dia aja kita marahi, dia aja kita tuduh buat salah misalnya. Jadi dia merasa akhirnya apa? Dia buat kesalahan itu. Kecenderungan ke situ. Kemudian rasa tidak diterima. Kita nggak pernah suruh dia. Ada kadang-kadang anak, kok saya nggak pernah disuruh? Kenapa dia dari suruh saya kok enggak? Misalnya seperti itu. Padahal dia ingin kita itu merasa dia itu diterima di situ. Tapi kadang Ya. Apalagi anak sekarang makin nggak kita suruh makin senang ya. Iya, betul. Iya, bisa jadi makin nggak disuruh makin senang ya. Tapi kan itu beda-beda karakter anak juga. Ya, ada anak yang memang dia pingin butuh, ada anak yang memang dia nggak mau tampil, ada juga, gitu ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Dia merasa dihukum aja. Misalnya contohnya guru di kelas, begitu masuk kelas tidak boleh ada suara satupun. Dia tidak boleh ngomong. Gitu ya, akhirnya anak diam aja. Sehingga waktu kita kasih pertanyaan, kamu kok nggak jawab? Saya tanya, tidak diskusi saya. Kita jawabnya kayak gitu, ya kan? Jadi dia nggak merasa nggak bebas. Salah dia, akhirnya dia ngejawab gitu, karena dia merasa nggak bebas. Itu salah satunya. Kemudian kesenangan. Anak ataupun kita butuh juga sesuatu yang membuat kita senang. Kadang menurut orang ngapain sih buat kayak gitu? Tapi itulah titik kesenangan kita. Ya, kebahagiaan orang beda-beda. Seperti saya tanya ya sama Pak El, kan mancing lu. Dan besok nggak mau mas ya mancing lah satu hari. Saya nanya, Pak El, ngapain pergi mancing? Capek. Ini kita duduk warung kopi aja. Saya bilang gitu. Dan begitu kita mancing dan plong kepala kita, disitulah letak kesenangannya. Nah, kita nggak bisa ukur itu kesenangan bagi mereka, tapi nggak bagi kita. Nah, kita pun sebagai seorang guru, dan kita nggak bisa maksakan. Anak-anak itu kadang jingkrak, ngapain jingkrak di situ? Itulah titik kesenangan dia. Kita nggak tahu. Nah, cuman apa? Bukan berarti juga jingkrak boleh sampai kerangka rokoknya juga. Kita kan ada batasnya juga. Tapi kita maksud saya kita coba pahami bahwa seseorang itu juga butuh kesenangan, ya beda-beda. Ada orang nanti kesenangannya mungkin di luar kopi, ada nanti orang suka ngumpulnya di masjid, karena itu lebih menenangkan dia, gitu ya. Atau ada yang miskin main game mungkin lebih senang ya. Kita nggak bisa lihat, tapi semuanya itu ada batasannya, Bapak Ibu ya. Itu maksudnya bukan kesenangan kebablasan, senang sesukanya enggak, karena kita hidup ini pun punya norma. Ada norma agama, norma adat, semua ada ya. Jadi tetap ada batasan. Oke, kemudian ada penguasaan. Apa maksudnya penguasaan? Nah, di sini maksudnya penguasaan di sini dia merasa kalau kadang-kadang ada anak yang bandel kali, pernah nggak? Mungkin ada Bapak Ibu mengalami ada anak yang bandel kali, kemudian
kemudian dia kita kasih jadi ketua kelas. Kemudian tiba-tiba nanti dia jadi bisa ngatur orang lain. Nah, berarti anak itu dia butuh itu, untuk dia merasa bahwa dia bisa menguasai orang. Nah, dihargai seperti itu. Oke, ini kebutuhan dasar, dan inilah Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, yang lazimnya terlihat apa? Anak-anak itu bosan. Di kelas itu tidak ada kebebasan, maka dia akan bosan belajarnya. Anak-anak itu merasa nggak dikasih perhatian atau nggak dikasih kasih sayang sama gurunya, mungkin dia akan sedih. Kemudian kalau dia pinginnya dia itu dipuji atau dia disuruh tampil ke depan tapi nggak disuruh, mungkin dia akan merasa kecewa. Ya, ini yang secara umum, yang perasaan lain yang timbul itu pasti akan banyak. Ya. Kemudian dalam menghadapi hal ini, terkadang guru-guru itu sering memposisikan dirinya itu, kalau berdasarkan penelitian itu, guru itu akan memposisikan diri menjadi 5 posisi kontrol namanya. Ya, jadi ini didapat dari mana? Dari serangkaian riset yang dilakukan, riset teori kontrol oleh William Glasser. Kemudian Glasser ini memberi kesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelimanya itu apa? Kita kadang kita memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Terkadang kita memposisikan diri pembuat rasa bersalah. Terkadang kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada juga terkadang sebagai pemantau, dan yang terakhir kita juga ada memposisikan diri sebagai manajer. Kita cenderung kemana? Itu kita sendiri yang tahu. Ya, kita lihat sekarang ada video berikut ini. Kita lihat, nanti baru kita bahas satu persatu posisi kontrol tadi. Bapak Ibu ya, kita coba dengarkan. Aku pernah berbagi berganda. Aku sering menilai kedudukan kelas. Aku pernah berantem. Lalu bilang, aku tidak siap padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Guru bilang, tidak apa-apa. Aku dimaksud. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang. Tidak boleh memakai sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan berbagi. Oke, Bapak Ibu, dari video singkat tadi, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak lakukan hal salah satunya? Ada? Ada pakai baju dinas Ada. sekolah. Ada salah pakai baju dinas. Salah pakai baju dinas disuruh pulang. Gimana, Pak? Oke, Bapak Ibu ya. Jadi
hal-hal tadi mungkin secara tidak sengaja kita udah melakukan kali itu. Ya, Berarti budaya positif, konsekuensi lah. dan kita akan lihat lagi Positif sebentar. tadi hukuman ya. Nah, bagaimana jika kita memposisikan kita sebagai penghukum? Ciri-cirinya bagaimana? Karena kita ada lakukan itu, tapi posisi kita sebagai apa? Kita coba sekarang kita analisis posisi apa yang pernah kita lakukan dari 5 posisi yang menurut Dasen tadi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan berarti kalau hukuman itu yang menyakiti saja, yang menyakiti badan, tetapi kata-kata yang menyakiti hati itu juga hukuman, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, awas kan ya. Nah, ya, itu posisi penghukum biasanya. Gigit kan? Digigit kita PRT ya. Oke, selanjutnya posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Saya rasa kan saya banget loh ya gini. Ya kan? Ya. Jadi kita kan rasa begini, nusuk gitu langsung ya kan? Jadi pembunuh berdarah dingin, ya kan? Kita bunuh nih, tapi orang nggak tahu lagi gitu ya. Nah, jadi rata-rata mungkin kalau saya bilang saya banget ini. Nah, jadi rupanya ini ada nih dalam konsepnya orang namanya pembuat rasa bersalah, gitu ya. Lanjut lagi. Iya, sudah tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian menjadi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ingat tidak apa? Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, enggak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa lah. Jadi kita kan akrab gitu, ya. Jadi kan, misian banget. Oke, tadi kan saya banget nih misian banget. Jadi rupanya kan, bagus, enggak salah ini, enggak sepenuhnya salah seperti ini. Kenapa? Karena kita mengikat hubungan pribadi dengan anak, jadi anak lebih dekat dengan kita. Tetapi yang negatifnya bagaimana? Ya seperti contoh di video tadi kan, ada guru itu anak nggak buat PS, ya udahlah nggak apa-apa. Atau kita kadang-kadang sebagai wali kelas apa? Banyak tuh apanya. Udah untuk kamu saya kurangin lah. Besok jangan ya. Kita kita menjadi teman. Padahal kita buat salah terhadap anak. Nah besok dibantu lagi paling. Kita kan akrab sama bapak itu, kita akrab sama ibu itu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus menyikapi yang positifnya, yang mana yang negatifnya, ya. Ya. Oh, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dia nggak pernah lepas dari prinsipnya. Apa aturan sekolah? Dia pegang kok itu. Sanksi atau kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan dalam posisi pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? BP katanya. Ya, kenapa? Ini kalau di sini orang yang pegang prinsip kali. Itu mungkin ada juga pada diri kita. Udah kita buat peraturan Pak ini. Itu nggak boleh melanggar sedikit pun, tidak ada toleransi. Itu namanya memposisikan diri sebagai pemantau. Kita lihat lagi, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya sering berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Jadi ada keyakinan kelas, nanti kita lihat apa itu keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah mungkin kalau diri saya pribadi, posisinya adalah posisi yang paling tinggi. Kita harus bisa mengendalikan emosi anak dan juga mengendalikan emosi pribadi kita. Ya, nah, jadi kalau sebenarnya yang diharapkan adalah posisi manajer. Jadi caranya gimana? Kita tanya anak itu salahnya apa? Dia menyadari kesalahannya. Dia sendiri yang menentukan apa yang harus dia lakukan. Ya tetap dengan bimbingan dan arahan kita. Karena anak itu ini posisi yang sebenarnya diharapkan. Ada manajer dalam dirinya, ada yang teman, ada yang dominan. Jadi termasuk Bapak Ibu, mungkin kita biasanya itu menyesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan kebutuhan dan model anak yang sedang kita hadapi, ya. Jadi tetap yang kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus mencoba memposisikan diri kita ini jangan sampai timbul hal negatif setelah itu. Karena ada anak itu yang memang harus sedikit dikerasin, baru dia ada anak yang memang harus dengan pendekatan hati ke hati. Ya, ada yang anak memang harus kita tanya dulu, paham nggak ini? Mungkin dia melakukan kesalahan itu dia nggak ngerti, dia nggak paham. Jadi terkadang guru langsung, kamu ya begini. Padahal kadang-kadang dia tuh nggak tahu yang dia lakukan itu salah. Contoh, Bapak itu pasti masih ingat dengan alumni kita yang namanya Gusti, SPI 3 gitu kalau nggak salah, yang badannya besar, gemuk, bapaknya tentara. Nah, itu dia seringkali kalau misalnya guru menjelaskan dia anaknya itu humoris. Dia kadang-kadang suka nyantel. Memang dia nyantel itu kadang-kadang lucu sih, gitu ya. Tapi dia nggak tahu kalau itu seharusnya nggak boleh. Nah, temannya yang duduk di belakang itu si Fayan, itu saya kalau si Gusti ngomong itu ditentang dari belakang, nggak boleh begitu. Jadi si Gusti ini sebenarnya anaknya bukan kurang ajar, tapi dia nggak tahu kalau itu salah. Nah, si Gusti ini anaknya tidak bisa langsung kamu ya marah di dekat itu nggak bisa, pasti dia melawan. Jadi harus dibilang baik-baik, dia akan kemudian. Beda siswa, beda pendekatannya. Oke, ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Ada, oke, silakan Mbak Ebe. Jadi kalau Bapak Ibu-Ibu, ini saudara kita masa peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Ini judulnya sebenarnya semua berpusat kepada siswa. Itu. Jadi apa yang kita katakan hari ini, judulnya semua berpusat kepada siswa. Jadi ciri-ciri kita selama ini untuk masuk dalam museum. Kalau ciri-ciri kita selama ini model-model seperti ini kita jawab ini sebenarnya. Anak-anak itu harusnya udah selesai, ya kan? Itu dulu. Tapi di kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak belajar lagi. Karena kita sudah setengah umur. Tapi untuk adik-adik seperti Dewi, Dewi Agus, itu masih bisa diedukasi. Tapi kalau yang udah 20 ini akan bisa lagi diedukasi, kita tetap model lama. Jadi itu teman-temanku ya, apapun yang kita lihat di sini, ayo kita belajar. Termasuk Ibu Mulyana, ini hampir bisa diedukasi lagi ya. Jadi begitu kita harus lebih banyak bersabar ya. Satu tadi yang saya cerita tadi, asal ada murid BP, sebenarnya BP itu bagus. Cuman waktu kita yang tidak ada untuk membimbing mereka, kita kasih lagi BP, ya kan? Jadi harusnya kita semua ini BP, ya, semua kita BP. Siapa namanya guru pasti BP. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apa beda mengajar dengan BP? Sekian dan terima kasih.
Oke, ada pertanyaan apa dari Pak Herbert? Oke, nanti kita jawab pertanyaan dari Pak Herbert ya. Ya, kita simpan dulu, kita selesaikan ini dulu. Oke Bapak Ibu, kemudian ada untuk menjadi hal untuk menerapkan manajer ini ya, posisi yang diharapkan kita. Memang betul seperti kata Miss. Anak itu punya beda-beda karakternya. Dalam kurikulum Merdeka Plus, seperti kita sama Pak Herbert, setiap anak itu pasti kita berpusat kepada anak. Jadi kita harus memahami anak, itu intinya. Jadi ada untuk melaksanakan memposisikan sebagai manajer, ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi di segitiga restitusi ini apa? Ini tahapan yang akan dilakukan oleh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak membuat kesalahan, maka seorang guru itu menstabilkan identitas. Terkadang anak-anak itu kan marah dengan membabi buta misalnya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia menstabilkan identitas anak itu dulu. Dia menenangkan, seperti mengatakan di sini, kita bisa bilang seperti ini. Memang semua orang gak ada yang sempurna, pasti buat kesalahan. Jadi dengan seperti itu anak itu tidak selalu dijudge. Oh, kamu lagi. Kasih kamu aja yang datang. Pasti masalah lagi kan? Ya seperti itu, anak-anak langsung down. Jadi bilang, memang semua orang itu tidak sempurna. Tetapi orang yang terbaik itu apa? Yang mau memperbaiki, yang mau mencari, mau belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi dia nggak selalu dijudge bahwa aku selalu bersalah. Kemudian tahapan yang kedua, validasi kebutuhan. Kita tanya, sebenarnya kamu buat salah ini kenapa sih? Kita mencoba pahami dia, jangan langsung bilang buat ribut aja kerjanya, berantem aja kerjanya. Kita tanya dulu apa penyebabnya. Kita dengarkan dia di situ. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kembali lagi ada kata-kata keyakinan. Keyakinan di sini adalah kesepakatan yang kita buat di kelas. Jadi ada keyakinan kelas namanya. Jadi, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Oke, ini ada video juga. Ya, kita harus connect ke sana dulu. Kita nonton lagi ya. Nailah silakan membacakan tugas prakarya. Apakah sudah demikian? Menurut saya, itu tidak ada yang semua pasti pernah merasa ini sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar dari kesalahan yang dia lakukan dan berjanji berusaha tidak melakukan. Itu yang ada mengapa Naila melakukan probasi. Saya merasa buat saya cerita pendek, sulit untuk saya itu saya didorong ada karena dia gunanya itu memasak kamarnya. Jadi itu ya, jadi kemudian paham kali dengan perasaan saya alami saya turut merasa apakah itu juga yang diberikan aktif ada manfaatnya. Kalau saya lebih kreatif memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar saya.
Bagaimana cara Naila menyelesaikan permasalahan Naila tersebut? Saya saya dibawa memposisikan lebih baik dan mendapat tersebut saya. Saya juga harus berusaha untuk belajar untuk menggapai cita-cita saya. Tentu saja, Ibu rasa ada satu hal ya yang bisa mereka lakukan pertama kali. Apa yang saya akan mencoba gitu ya, nanti mencoba kan? Iya, kita sekarang kita dari sini saya berbagi. Saya lanjutkan supaya nanti akan menjadi anak yang sukses luar biasa dan merealisasikan Oke, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, tapi Bapak Ibu lah yang mengetahui bagaimana Bapak Ibu seharusnya bersikap di dalam menghadapi anak-anak. Ya, jadi Bapak Ibu yang tahu bagaimana cara bersikap menghadapi anak-anak sesuai dengan karakter anak-anak itu sendiri. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir. Nah, setelah melihat video tadi, sering kali muncul kata-kata keyakinan kelas. Apa keyakinan kamu? Dari mana muncul keyakinan ini? Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di sini mayoritas akan menjadi wali kelas, ya, terutama yang berstatus PNS dan juga P3K akan menjadi wali kelas. Langkah pertama ketika masuk kelas itu, Bapak Ibu seharusnya membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Ya, apa keyakinan? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bersama, utamanya wali kelas. Dan guru mapel itu tidak salah membuat kesepakatan untuk pelajaran dia. Jadi ketika suatu saat nanti anak melakukan pelanggaran terhadap itu, kita bisa menuntut kembali. Jadi keyakinan kelas itulah budaya positif yang mau kita terapkan ke anak-anak itu. Jadi kita mau seperti apa, masuk tepat waktu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah buat itu. Ya, kayak perjanjian kelas itu saya sering dengar juga, misinya juga ada buat, banyak guru sini ada yang buat seperti itu. Kesepakatannya apa? Kita kan nggak bilang keyakinan kelas, sebenarnya itu namanya keyakinan kelas. Cuma selama ini hanya kita ucapkan, hanya kesepakatan. Kita boleh pagi sama saya dan kebiasaannya kita buat kesepakatan, tapi hanya sebelah pihak saja. Ya, biasanya kita kan sebelah pihak saja kebanyakannya. Saya pokoknya sama saya belajar, saya pun kadang seperti itu Bapak Ibu dulu. Saya buat kesepakatan mana anak apa. Begitu saya sudah ada di dalam, jangan sampai ada yang telat masuk. Saya bilang, itu kesepakatan. Tapi dari versi saya sendiri, kemauan saya. Yang kedua, ketika saya menjelaskan, jangan ada yang nulis. Ya, karena apa? Saya bilang, matematik tidak bisa cuma didengarkan saja. Saya malah mengorbankan IPS ketika itu. Saya bilang apa? Kalau pelajaran IPS, terutama di sejarah, kalian tidur, cerita tuh. DI Kartosuwiryo, Kahar Pusaka, kalian udah tidur, nggak tidur, sambil tidur, dengerin aja. Ditanya, DI Jawa Barat siapa? Masih bisa jawab, Kartosuwiryo.
Kahar misalkan Makassar, mungkin sini saya jawab, kenapa? Cuma dengar saja matematik, gitu saya bilang, ini dikali sama dengan 3 ya. Padahal kan saya tulis tadi 1 kali 3. Begitu saya lihat kamu tidur, saya tunjuk, coba kamu 2 kali 3 berapa? 3, ya kalah. Nah, jadi matematik itu harus dilihat. Saya buat itu kesepakatan kelas, istilah kita dulu ya, kesepakatan kita dengan anak, tapi melalui sebelah pihak maunya kita, gitu ya. Tetapi yang dimaukan di sini adalah keyakinan itu kepentingan bersama, ya. Nah, kita lihat contohnya. Dan satu lagi Bapak Ibu, ditulis itu. Ditulis, terutama wali kelas, dicetak atau diprint, kemudian tempel di kelas, agar tertanam dalam diri anak itu bahwa inilah keyakinan kelas kita. Ini contohnya, ada hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Macam itu tergantung kesepakatan. Jadi jangan pernah buat selama ini kita buat, tapi satu sisi saja, kita saja. Ini enggak, tanya anak-anak maunya bagaimana. Itu yang namanya keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sampai sejauh ini ada pertanyaan, walaupun tadi kita sudah saling bertukar pikiran, sudah saling sudah saling tanya jawab ya dalam prosesnya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah yakin? Sudah punya keyakinan di dalam diri masing-masing? Sudah bisa menempatkan di mana posisi saya selama ini? Dan kemana saya akan menempatkan posisi saya ke depan? Insya Allah bisa ya. Oke, Bapak Ibu, semoga saya berharap dengan kegiatan hari ini kita akan paham yang pertama, apa yang kita pahami bahwa di dalam kesalahan dilakukan anak-anak ada hal dasar yang belum terpenuhi dari diri mereka. Dari hal dasar, kebutuhan dasar itu sudah kita bahas tadi. Kemudian ada beberapa posisi yang kita ambil selama ini. Kadang kita menjadi penghukum, kadang kita jadi pemantau, menjadi teman. Ada segi positif dan negatifnya, tapi yang diharapkan kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kemudian agar kesalahan itu dapat diminimalisir, disarankan untuk kita sebaiknya kita membuat dulu keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu jangan hanya diucapkan. Namanya juga manusia sering lupa. Jadi buat, tulis, ya, tempelkan di kelas. Jangan hanya ditempelkan di situ daftar tiket. Nah, buat di sampingnya juga daftar keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu jangan dari sisi kita saja, harus saja dibawa balik dari anak. Minta masukan dari anak. Karena isi pembelajaran kurikulum merdeka seperti kata Pak Erben tadi adalah berpusat kepada murid atau kepada anak. Jadi apapun sekarang semuanya melihat karakter anak, berposisikan diri seperti yang tadi itu. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga, oh ya Pak Agus gimana? Mengenai potong rambut jadi nggak boleh lagi ya? Potong rambut, Pak Agus. Tadi kan ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya hukuman. Kalau iya anak-anak harus dikasih tahu, kita buat peraturan sama kayak peraturan BP. Malah BP ada yang pecat, kira-kira seperti dia dikeluarkan. Tapi anak-anak udah disosialisasikan dari awal bahwa jika mereka melakukan pelanggaran seperti menggunakan narkoba, misalnya ya, kemudian kita bilang yang paling keras misalnya memukul hingga harus kasih polisi misalnya, mungkin itu akan dikeluarkan. Tapi dari awal sudah kita kasih tahu, sama juga dengan potong rambut bagus, boleh kita buat. Tetapi di awal itu sudah kita sosialisasikan. Jadi ketika anak baru masuk, kita bilang peraturan sekolah seperti ini. Tapi itu larinya ke bukan keyakinan jadinya ke peraturan atau konsekuensi tadi. Gitu ya, boleh itu. Tapi dikasih tahu dulu kan anak, walaupun seperti tetap nyaman. Iya Bu, silakan. Ya. Kelas ini bukan hanya kesepakatan anak-anak dengan wali kelas, tetapi sama semua guru mata pelajaran. Iya, boleh. Masing-masing guru buat lagi kesepakatannya. Jadi wali kelas dan anak sudah buat kesepakatan, ditempelkan di kelasnya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas namanya. Kemudian guru bidang studi pun buat lagi. Tetapi yang perlu saya ingatkan, kita belum buat sebenarnya. Ya, yang kita buat selama ini apa? Lebih kepada maunya kita. Nah, kita terkata, tapi kali ini enggak, timbal balik. Jadi wali kelas buat dengan anak, kemudian guru bidang studi pun apa yang dia maukan dia menguruskan dengan anak.
Ada keyakinan dengan guru mata pelajaran, ada juga keyakinan kelas dengan wali kelas. Berarti kan sanksinya itu sesuai dengan kesepakatan guru mata pelajaran gitu ya. Sebenarnya ibu kan yang maunya di sini bukan sanksi akhirnya, tapi anak menjalankan keyakinan itu. Bukan berarti kalau kamu datang terlambat, keyakinan kelas kita bakal dihukum, enggak. Bukan itu lainnya. Oke, silakan Bu Misit. Saya selama ini kalau awal tahun ajaran baru selalu kalau istilah saya kontrak belajar dengan siswa, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misalnya yang boleh, kalau jam pertama, kalau ada anak yang belum sempat sarapan, itu saya kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk makan, tapi nggak kemana-mana, makannya duduk di depan kelas di bangku panjang. Kalau dia bawa bekal, silakan makan di situ, kemudian masuk kembali, itu boleh. Kemudian minum di kelas saya izinkan, nggak mengganggu bapak ibu, cuma 2 teguk aja. Daripada sedang kita jelaskan pelajaran dalam otak dia terbujuk. Jadi dia tidak konsentrasi. Itu. Kemudian telepon. Kalau misalnya HP yang dibolehkan kan HP tidak tidur ya. Kadang-kadang orang tuanya SMS atau nelpon. Saya izinkan dengan catatan lihat dulu siapa yang nelpon. Kalau mau terima telepon silahkan, tapi dengan catatan bilang dulu. Misian, ayah saya telepon boleh terima, usahakan. Keluar kan nggak lama, paling 1 menit 3 menit dia terima telepon. Itu sebagian kecil saja. Masih ada lagi yang lain yang saya rasa nggak perlu saya sampaikan. Nanti habis waktunya ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, makanya tadi Pulang Sinul seperti Desen bilang, kita kelas punya kesepakatan nih. Ya, kemudian guru bidang studi itu kan ada yang mau dia sepakati sendiri. Maka keyakinan kelas ini kita buat setelah dengan wali kelas, itu yang permanen di kelas, nanti guru bidang studi pun sesuai kebutuhan mereka. Gitu ya, tapi harus tertulis saya sarankan. Jadi nggak bisa besok apa keyakinannya, gurunya aja lupa, apalagi anak-anak. Gitu ya, jadi dibuat keyakinan kelasnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, sudah mendengarkan dan ikut sama-sama kita berdiskusi. Semoga kita bisa makin lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini hari pertama kita masuk sekolah, kita akan mengadakan suatu kegiatan, yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang kita buat untuk jalannya kelas kita ke depan. Jadi kesepakatan ini dibuat bagaimana? Antara kita bersama, antara murid dan juga guru. Nah, apakah antara peraturan dan keyakinan kelas sama? Sebenarnya hampir sama. Cuman kalau peraturan kelas itu guru saja yang menentukan. Kalian harus begini, gitu ya. Udah ada aturannya. Tapi kalau keyakinan kelas adalah suatu kegiatan yang kita lakukan bersama. Nah, untuk itu tahapan yang pertamanya memang tahu kalian inginnya kelas itu bagaimana. Nah, caranya nanti kalian tulis apa keinginan kalian tentang kelas ini, bagaimana kelas ini kita jalankan, kesepakatan apa yang kita mau buat bersama, tulis di sini. Dan kalau sudah kalian tulis, nanti meminta kalian tempelkan kertasnya itu ke papan tulis. Ngerti? Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
kami satu sangat senang dengan kegiatan membuat keyakinan kelas. Kami dapat menuliskan semua keinginan kami menjadi keyakinan kelas. Kami sepakat untuk menjalankan kegiatan kelas yang telah kami buat dari tahun-tahun lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.